Puji Tuhan, selamat malam. Malam hari ini acara ibadah Rayon Nasaret GPDI Kalvari Tuna Onasa akan segera kita mulaikan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini dengan penuh sukacita kami datang lagi kepadamu. Kami mau beribadah, memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan buka dan alaskan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita menyanyi itu pujian Juru Selamatku. Juru Selamatku, sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan pendirinya. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan, Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Juru selamatku, sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan pendirinya. Baik dalam susah, baik dalam pencobaan, Yesus sobatku, gembalaku yang setia. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Untuk tak lama lagi, betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita menyanyi pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
dosaku. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami akan beribadah lagi, akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, yang telah kami sampaikan hari Minggu yang lalu karena faktor teknis. Dan Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menolong kami sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau. Kami akan mendengarkan firman dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca ulang ayat pokok pembacaan kita hari Minggu yang lalu karena faktor teknis sehingga suara yang saya sampaikan tidak kedengaran dengan baik. Hanya satu keluarga yang bisa mendengar suara yang diperbesar pakai alat-alat, sehingga saya merasa perlu untuk kita harus mendengarnya lagi. Saudara-saudara, kita akan membaca Matius 17 ayat 1 sampai 5. Catat Markus 9 ayat 2 sampai 7. Tetapi mari kita membaca Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 35. Lukas 9 ayat 28 sampai 35. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya diputih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat dia dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus sudah tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kekasih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu tidak terdengar lagi, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan pada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudara, ini adalah cerita yang luar biasa, di mana Yesus di atas gunung, Musa dan Elia datang menemui Yesus. Kemudian dia bicara tentang Injil. Saudara boleh baca ayat 31. Dia bilang keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Apa tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem? Dia harus mati di sana, dikuburkan dan dibangkitkan. Itulah Injil. Kepada Musa dan Elia disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dalam Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, suara dari Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah
pernyataan dari Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir, Yesus memang anak Allah. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan Allah sendiri, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, setelah pernyataan itu ditegaskan, maka pada bagian ketiga dalam kitab Yohanes dijelaskan apa maksud tujuan Yesus menemui Musa dan Elia itu. Mari kita membaca Ulangan 34 ayat 5 sampai 12. Ulangan 34. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada seorang lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai dan seluruh negerinya, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara-saudara, ini bicara tentang kematian Musa. Ayat 6. Dan dikuburkannya dia. Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri di satu lembah di tanah Moab. Tidak ada seorang pun yang tahu tempatnya. Luar biasa. Hanya Musa seorang manusia yang mendapat perlakuan khusus oleh Tuhan sendiri yang menguburkan. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa orang mati. Tapi bagi saya itu luar biasa karena Tuhan sendiri yang kuburkan Musa. Saya ingin seperti itu, tapi tidak mungkin. Saudara, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Mari kita membaca 2 Raja-Raja. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara-saudara, Elia itu diangkat hidup-hidup oleh Allah. Ketika itu ada saksinya, ada mulai dari ayat 1 ada saksi-saksinya, dan yang terakhir saudara-saudara adalah Elisa, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi mengapa dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, Markus 9 ayat 2 sampai 7, Lukas 9 ayat 28 sampai 35, Musa dan Elia turun dari sorga ketemu Yesus dan diinjili oleh Yesus. Mengapa harus demikian, saudara-saudara? Sakaria 12 ayat 10 sampai 14. Mari kita membaca Sakaria 12 ayat 10 sampai 14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan nangisi dia dengan pedih seperti seorang menangisi anak sulungnya. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan Skala Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Saudara-saudara, ini satu hal yang
luar biasa, saudara-saudara. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Siapa itu? Saudara-saudara, dalam ayat 10 dijelaskan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Siapa dia itu? Kemudian akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal. Siapa yang mereka tikam? Siapa anak tunggal itu? Kemudian akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara-saudara, itu adalah gambaran tentang Yesus. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Tetapi siapa yang akan mengajari mereka tentang Injil? Ini pertanyaan, saudara-saudara. Mari kita membaca Yudas pasal 9. Yudas pasal 9. Yudas ayat 9, bukan pasal 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadap engkau. Saudara-saudara, ayat ini bicara tentang pertengkaran antara penghulu malaikat Mikael dan iblis mengenai mayat Musa. Tahukah saudara bahwa ada 3 penghulu malaikat yang ditulis dalam Alkitab? Salah satunya adalah Lucifer sendiri atau si iblis. Dialah penghulu malaikat terbesar di surga. Itulah sebabnya Mikael, walaupun dia masih merupakan malaikat kudus, dia tidak berani menghakimi atau berkata kasar dan hujatan kepada si iblis itu, melainkan hanya berkata, kiranya Tuhan menghadap engkau. Jadi menjadi pertanyaan, ketika manusia mati, ia kembali menjadi lebu atau debu tanah. Tetapi mengapa hanya mayat Musa yang rupanya dipertahankan oleh si iblis? Apa kepentingannya di situ? Catatan, Musa memang luar biasa. Hanya dialah orang yang dikubur oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita percaya firman Allah. Walaupun itu hanya sebagian kecil. Saudara-saudara, tidak dijelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya Musa sudah berada di surga. Lihat Yohanes 21 ayat 5. Mari kita membaca Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Jadi saudara-saudara, karena Alkitab ini hanya berisi hal-hal yang penting, maka hal-hal yang dianggap kurang penting tidak perlu ditulis. Hanya ada beberapa kutipan-kutipan yang perlu kita sambung-sambung. Dan kita percaya anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, misalnya tentang masa remaja sampai dewasa Yesus yang tidak ditulis dalam Alkitab. Saudara boleh keliling semua Alkitab, tidak ditulis. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara-saudara, hal itu kita perlu catat. Hal itu perlu kita catat. Dan dengan demikian, saudara-saudara, dari dasar pemahaman kita tentang Alkitab yang adalah firman Allah, kita percaya apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Wahyu pasal 11 ayat 3, 4, 10. Wahyu pasal 11 ayat 3, 4, 10. Dan aku memberi kuasa kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat 1260 hari lamanya berpakaikan kain karung. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kekidian yang berdiri di depan Allah semesta alam. Ayat 11, ayat 10. Dan mereka yang diam dan bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Kalau saudara membaca ayat 11,
3,5 hari kemudian masuklah nafas kehidupan dari Allah dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka menjadi sangat ketakutan. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata pada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, ingat baik-baik, ini adalah kebenaran firman Allah. Siapakah? Pertama, mereka itu disebut sebagai 2 saksi. Ternyata kedua saksi itu adalah 2 pohon zaitun yang berdiri di hadapan Allah. Dan mereka juga adalah kedua kekidian yang ada di hadapan hadirat Allah, semesta alam. Nah, ingat baik-baik saudara-saudara, ternyata kedua saksi itu yang merupakan gambaran kedua pohon zaitun dan kedua kekidian itu adalah 2 nabi itu, ayat 10. Jadi saudara-saudara, siapakah kedua nabi itu? Mereka adalah Musa dan Elia, yang dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 35 diajari oleh Yesus tentang Injil. Injil itu adalah kematian, penguburan, kebangkitan Yesus. Mari kita membaca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Saudara boleh baca ayat 1 sampai 4, tapi saya akan baca ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Ayat 1 berkata, lagi pula saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Injil itu adalah berita kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, tidak seorang pun bisa selamat kalau tidak percaya kepada Injil, yakni kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, inilah dia rumusan dari keselamatan kita. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sehingga ketika mereka bersaksi di Yerusalem, atau kedua nabi itu bersaksi di Yerusalem selama 1260 hari, 3,5 tahun, yang disaksikan mereka bukan lagi Taurat, melainkan Injil. Buktinya Israel bertobat. Baca Zakaria 12 ayat 10 sampai 14 itu. Saudara-saudara, pada saat itu Israel belum diangkat. Hanya orang percaya atau orang gereja yang betul-betul percaya pada Tuhan yang diangkat. Musa yang dibangkitkan Tuhan. Ingat, Lazarus juga dibangkitkan Yesus. Yohanes 11 ayat 43-44. Naik ke surga. Musa dan Elia itulah kedua saksi Allah itu. Nah, saudara-saudara, sebagai catatan penting, apa yang ditulis dalam kitab Zakaria 12 ayat 10 itu pernah menjadi ayat nubuatan yang tidak mungkin terjadi. Sejarah mencatat tahun 70 Anno Domini atau 70 sudah Yesus mati, benteng Masada, pertahanan Yahudi terakhir di Israel dihancurkan oleh tentara Romawi. Setelah dikepung lebih kurang 2 tahun lamanya. Tetapi apa yang ditulis oleh Alkitab adalah firman Allah itu tetap benar. Nanti pada tahun 1948 ketika Israel merdeka, jadi 1948 kurang 70 tahun, maka bangsa Israel ada di luar Yahudi, di luar Palestina itu selama 1878 tahun. Nubuat itu tidak mungkin digenapkan. Barulah ayat ini terbuka bagi penggenapannya setelah mereka pulang ke Israel. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya banyak hal yang boleh diungkapkan dalam firman Allah. Tetapi waktu kita pendek, dan ini adalah kesempatan kedua saya mengkhotbahkan ulang ayat yang saya khotbahkan hari Minggu. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita berdoa menyanyi satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan.
bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari buku dosa. Ku ingin Dia selalu berada dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari hukum dosa. Ku ingin Dia selalu berada dalam hidupku. Bapa di surga, terima kasih banyak kami telah beribadah, mendengar firman-Mu yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengungkapkan hal-hal seperti ini selain daripada Engkau sendiri yang menolong kami, sehingga kami boleh memahami dan mengungkapkannya kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa Tuhan. Banyak hal yang hendak kami doakan. Kami berdoa untuk jemaat. Tuhan tolong kami. Biar kiranya anugerah-Mu menjadi bagian hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang menghadapi persoalan Tuhan beri jalan keluar. Dan Tuhan, kami percaya anugerah-Mu indah. Kami juga berdoa supaya kami boleh terlepas dari bahaya COVID-19, virus corona ini, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan hari Jumat doa puasa, dan malamnya ada doa di rumah masing-masing. Amin.